Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ranti Musanda, NIM 201704302559, Prodi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dari kelas Bank Sentralan A. Saya di sini akan menjelaskan tentang profil, sejarah, dan transformasi Bank Indonesia. Yang pertama adalah profil Bank Indonesia. Status dan kedudukan. Bank Indonesia ini adalah lembaga negara yang independen. Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009. Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Yang kedua adalah Bank Indonesia adalah sebagai badan hukum. Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Kemudian yang selanjutnya adalah visi dan misi Bank Indonesia. Visi Bank Indonesia adalah menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju. Sedangkan misinya, yang pertama adalah mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Kedua, turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan. Ketiga, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta mitra strategis lain. Keempat, turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain. Kelima adalah turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional. Keenam, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah. Dan yang ketujuh, mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi yang handal serta peran internasional yang proaktif. Selanjutnya ada tujuan dan tugas. Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Nah, aspek pertama ini tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Terdapat 3 pilar utama, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga adalah stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya ada sejarah Bank Indonesia. Pada abad ke-16, kedatangan bangsa Eropa ke Asia Tenggara dengan misi mencari rempah-rempah. Beredar pula mata uang asing seperti picis dari Tiongkok yang mendominasi peredaran uang pada saat itu. Dan pada tahun 1602 adanya pembentukan maskapai dagang dengan nama VOC atau Persekutuan Dagang Hindia Timur.
Tugas VOC ini adalah untuk membuka perdagangan di Nusantara sekaligus menghancurkan dominasi Portugis, namun gagal. Kemudian tahun 1746 adanya bank pertama di Nusantara, yaitu Bank Koran and Bank Van Liening. Ini berdiri untuk menunjang kegiatan perdagangan pada tahun 1746. Ini memiliki tugas untuk memberikan pinjaman dengan jaminan emas, perak, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya. Namun pada tahun 1818, bank ini terjadi penutupan karena krisis keuangan. Kemudian tahun 1828 ini adanya pendirian De Javase Bank, ini yang akan nantinya menjadi cikal bakal Bank Indonesia. DJB ini juga memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda. DJB merupakan bank sirkulasi pertama di Asia. Kemudian tahun 1830 terjadi ekspansi ekonomi kolonial Belanda. Untuk mengisi kas negara karena terkuras oleh Perang Jawa, Belanda memberlakukan tanam paksa di Hindia Belanda. DJB digunakan pemerintah kolonial untuk mendukung kebijakan finansial dari sistem tanam paksa. Kemudian di tahun 1870, liberalisasi ekonomi Hindia Belanda. Pemerintah mengeluarkan undang-undang agraria yang memperbolehkan pihak swasta menanamkan modalnya pada sektor bisnis di Hindia Belanda. Hal ini mendorong kebangkitan sektor perkebunan di Hindia Belanda sehingga menjadi produsen penting komoditas-komoditas perdagangan internasional di dunia. Kemudian di tahun 1942 ini ada masa pendudukan Jepang. Pada masa pemerintahan militer Jepang, DJB dilikuidasi. Tugas DJB sebagai bank sirkulasi di Indonesia kemudian digantikan oleh Nanpo Kaihatsu Ginko atau NKG. Kemudian pada tahun 1942 juga ini pemerintah kerajaan Belanda memberikan oktroy atau hak-hak istimewa kepada DJB untuk menjadi bank sirkulasi. Pada periode ini, DJB memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1945, Nica mendirikan kembali DJB untuk mencetak dan mengedarkan uang Nica. Hal ini bertujuan untuk mengkacaukan ekonomi Indonesia. Sebagai upaya menegakkan kedaulatan ekonomi, BNI menerbitkan uang dengan nama Uang Republik Indonesia atau ORI. Keberadaan BNI milik RI dan DJP milik Nica membuat terjadinya dualisme bank sirkulasi di Indonesia dan munculnya peperangan mata uang pada masa ini. Uang DJB yang dikenal dengan sebutan uang merah dan ORI dikenal sebagai uang putih. Pada tahun 1949 berlangsung konferensi meja bundar atau KMB dengan salah satu butir kesepakatan penting adalah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat atau RIS oleh Belanda. Kedudukan RIS berada di bawah kerajaan Belanda dan Republik Indonesia menjadi bagian dari RIS. Selain itu, KMB juga menetapkan DJB sebagai bank sirkulasi Republik Indonesia Serikat. Pada tahun 1953, berdirinya Bank Indonesia. Awal mula pada tahun 1951 muncul desakan kuat untuk mendirikan bank sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk membentuk panitia nasionalisasi DJB. Proses nasionalisasi dilakukan melakukan pembelian saham DJB oleh pemerintah RI dengan besaran mencapai 97%. Pemerintah RI pada tanggal 1 Juli 1953 menerbitkan UU nomor 11 tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia, yaitu menggantikan DJB WET tahun 1922. Sejak 1 Juli 1953, Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Pada tahun 1968, Bank Indonesia sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara. Pada tahun 1968, pemerintah RI mengeluarkan UU nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini mengembalikan tugas BI sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dan menggantikan status BI sebagai BNI Unit 1. Salah satu pasal di dalam undang-undang ini juga mengatur bahwa BI tidak lagi memiliki fungsi menyalurkan kredit komersial, namun berperan sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara. Kemudian pada tahun 1988 terjadinya deregulasi perbankan. BI mengeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan dengan nama paket kebijaksanaan 27 Oktober 1988 yang lebih dikenal sebagai Faktor 88 atau Faktor 27. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong tumbuhnya industri perbankan dengan mempermudah perizinan dalam pendirian.
Kemudian pada tahun 1997 terjadi krisis moneter Asia. Krisis moneter yang terjadi di Asia ini mendorong BI mengambil langkah-langkah kebijakan penanggulangan krisis seperti penerapan kebijakan floating exchange rate untuk nilai tukar, penutupan bank-bank bermasalah, dan restrukturisasi bank-bank yang tidak sehat. Kemudian pada tahun 1999, UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang bersifat independen. UU ini menetapkan tujuan tunggal BI, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan menghapuskan tujuan sebagai agen pembangunan. Pada tahun 2004, pengesahan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia. UU ini berisi tentang penegasan terhadap kedudukan bank sentral yang independen, penyempurnaan pengaturan tugas dan wewenang, dan penataan fungsi pengawasan BI. Pada tahun 2009, penegasan Bank Indonesia sebagai lender of the last resort. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. UU ini memperjelas dan mempertegas peran BI dalam fungsinya sebagai lender of the last resort. Kemudian tahun 2011, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah ke OJK. DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK. Undang-undang ini membagi ruang lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial lembaga keuangan sebagai kewenangan OJK, sementara pengaturan dan pengawasan mikroprudensial menjadi tanggung jawab BI dengan sasaran stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya adalah transformasi Bank Indonesia. Mengapa Bank Indonesia bertransformasi? Bank Indonesia itu memiliki cita-cita jangka panjang yang hendak diwujudkan atau dikenal dengan sebutan visi. Selain visi, elemen penting lainnya adalah misi. Misi menentukan batas dan maksud dari aktivitas untuk mewujudkan visinya. Melalui keberadaan visi dan misi akan menginspirasi dan mendorong semua anggota organisasi untuk berfokus pada kesatuan tujuan. Di tengah lingkungan strategis yang dinamis, untuk mencapai visi Bank Indonesia yaitu menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju, diperlukan dukungan strategi dan koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait. Terdapat 7 insight kepemimpinan dalam melaksanakan transformasi Bank Indonesia. Yang pertama adalah cinta BI. Untuk mencintai lembaga dengan sepenuh hati, kecintaan akan membuat kita memberi yang terbaik bagi institusi yang tercermin dari kinerja yang baik pula. Kedua, cinta ilmu. Untuk terus belajar setinggi mungkin, tak hanya ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan saat ini, melainkan ilmu yang diperlukan dalam menduduki jabatan yang lebih tinggi. Ketiga, berpikir strategis, mengasah kemampuan berpikir strategis. Dalam hal ini tak hanya latar belakang dan bagaimana melaksanakannya, namun sisi konsepsi harus diperkuat. Kemudian 4, memimpin perubahan agar setiap hari dapat menjadi lebih baik daripada sebelumnya. 5, gaining commitment, kemampuan memobilisasi dan mendapatkan komitmen orang lain, khususnya dalam tim yang dipimpin. Keenam, cinta Tuhan atau BI religi, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara beribadah dan bermeditasi sesuai agama dan kepercayaan yang dianut. Ketujuh, cinta keluarga, menjaga harmonisasi keluarga agar pekerjaan di kantor dapat dilaksanakan dengan baik tanpa beban. Sekian presentasi dari saya tentang profil, sejarah, dan transformasi Bank Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.